Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bimuhammadin nabiyya wa rasulah wa dzil qur'ani imama wa hukma. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas untuk pertemuan selanjutnya ya, yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Oke. Yang pertama yaitu apakah sih tujuan pembelajaran ini? Yaitu yang pertama menjelaskan pengertian tujuan dan manfaat penelitian. Yang kedua menyusun tujuan yang fokus dan terukur. Yang ketiga menulis manfaat penelitian yang logis. Yang keempat membedakan tujuan umum dan khusus. Ada 4 ya tujuannya ya. Teman-teman ya. Oke, kita bahas yang pertama yaitu tujuan penelitian. Tujuan penelitian adalah pernyataan yang menunjukkan apa yang ingin dicapai dalam sebuah penelitian. Tujuan harus selaras dengan rumusan masalah. Nah, tujuan teman-teman itu nanti harus selaras sama tujuan masalahnya. Nah, sampai tujuannya kemana, rumusan masalahnya kemana. Ciri-ciri penelitian yang baik. Yang pertama yaitu spesifik dan fokus pada variabel yang diteliti. Kemudian yang kedua dapat diukur atau measurable. Yang ketiga relevan dengan masalah yang diangkat. Dan yang keempat yaitu menggunakan kata kerja operasional. Identifikasi, menganalisis, menguji, atau membandingkan. Nah ini adalah ada 4 ya teman-teman ya. Ciri-ciri penelitian yang baik itu harus mengandung 4 unsur ini. Jadi teman-teman harus ingat. Dan untuk ciri-ciri tadi di sini urainya yaitu spesifik dan fokus pada variabel yang diteliti. Jadi maksudnya apa? Yaitu penelitian tidak boleh terlalu umum atau kabur. Dan itu harus menunjuk langsung pada variabel-variabel yang ingin diteliti, baik itu variabel bebas, terikat, atau kontrol. Nah, kenapa ini penting? Karena yang pertama membantu pembaca memahami dengan jelas apa yang akan dikaji. Jadi dari sini sudah tahu nih, ini mengkaji tentang apa sih dan ini sudah terbaca dari situ. Yang kedua yaitu menyederhanakan proses analisis dan perumusan instrumen. Dan yang ketiga yaitu memudahkan penyusunan rumusan masalah dan hipotesis jika ada. Jadi kalau satu itu ada hipotesis atau boleh jika ada ya teman-teman. Nah ini adalah contoh yang tidak spesifik gitu. Tujuannya untuk mengetahui pengaruh teknologi terhadap pendidikan. Nah ini kan terlalu umum ya, terlalu kabur juga. Jadi pengaruh teknologi itu teknologinya apa seperti itu. Terus pendidikan itu pendidikan yang mana? Itu. Nah, ini untuk berubah menjadi spesifik yaitu untuk menganalisis pengaruh penggunaan platform Zoom terhadap motivasi belajar siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bandung. Nah, di sini jelas ini variabel bebasnya itu. Ketika teknologinya tidak jelas, teknologi tidak jelas itu. Teknologinya itu penggunaan platform Zoom. Dan ada variabel terikatnya yaitu motivasi belajar. Untuk pendidikan atau objeknya itu siswa kelas 10 SMA Negeri 1 Bandung. Nah, seperti itu. Terus dapat diukur atau measurable. Tujuan penelitian yang baik harus dapat diukur. Artinya hasil dari penelitian itu bisa dibuktikan dengan data nyata, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Jadi penelitian teman-teman itu nanti harus bisa diukur. Jangan sampai beropini saja, tapi tidak bisa dibuktikan. Nah, penelitian bukan sekedar opini atau asumsi, tapi harus bisa diobservasi, diukur, menggunakan instrumen, ya bisa dengan angket, wawancara, maupun observasi dan lainnya. Yang ketiga, dapat dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah. Ingat teman-teman ya, jadi bukan sekedar opini, harus dapat diukur ya.
Nah, ini contoh tujuan yang tidak measurable, untuk mengetahui apakah siswa senang belajar matematika. Nah, senang di sini itu kan masih subjektif, terus juga tidak dapat diukur ya, seberapa sih senangnya itu, alat ukurnya juga apa, itu juga nggak bisa diukur ya. Kalau untuk contoh tujuan yang bisa diukur atau measurable itu, untuk mengukur tingkat kepuasan siswa terhadap penggunaan metode pembelajaran blended learning di mata pelajaran matematika. Dan kata kuncinya yaitu mengukur fokus pada variabel terukur tingkat kepuasan. Nah, tingkat kepuasan itu bisa diukur dengan skala Likert, kuesioner, ataupun survei. Ya teman-teman itu tadi ya, dapat diukur itu pasti ada kata kuncinya mengukur ya. Ya, dan penelitian itu harus relevan dengan masalah yang diangkat. Itu harus relevan. Dan penelitian harus menjadi jawaban atau solusi dari rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya. Jadi tujuannya ya jangan sampai tidak ketemu, tidak menjadi solusi malah ngambang ya. Itu jangan ya teman-teman ya. Jadi misalnya nih rumusan masalahnya, bagaimana efektivitas penggunaan media animasi dalam meningkatkan minat belajar siswa. Nah, tujuan yang relevannya yaitu untuk menganalisis efektivitas media animasi terhadap peningkatan minat baca siswa kelas 5 di SD Negeri 1 Bandung. Nah, ini udah tujuannya itu sudah relevan ya sama rumusan masalah ya. Jadi, tapi ini harus konjungsi ya, di bab sebelumnya itu udah pernah kita bahas ya tuh. Terus yaitu, ciri yang keempat yaitu menggunakan kata kerja operasional. Jadi pilihan yang baik yaitu menggunakan kata kerja operasional, yaitu kata kerja yang menunjukkan tindakan yang bisa diamati, diukur, dan dievaluasi dalam proses penelitian. Contohnya mengidentifikasi, menganalisis, menguji, mengukur, membandingkan, menjelaskan, mendeskripsikan, menyimpulkan. Ada contoh-contoh operasionalnya ya, berarti kalau ada teman-teman pakai di antara contoh kata-kata ini berarti sudah termasuk ciri penelitian yang baik. Mengapa sih harus menggunakan kata kerja operasional? Pertama yaitu membuat tujuan menjadi jelas dan terarah. Dua, memudahkan peneliti dalam merancang metode penelitian. Yang ketiga yaitu menunjukkan langkah konkret dalam proses riset. Dan yang keempat, menghindari kesan mengambang atau tidak ilmiah. Nah, jadi beberapa kata contoh tadi itu penting teman-teman, teman-teman ambil aja salah satunya. Nah, di sini ada contoh yang salah yaitu untuk mengetahui media pembelajaran yang baik. Nah, ini untuk mengetahui pembelajaran yang baik, mengetahuinya ini masih umum teman-teman. Jadi tidak ada metodenya seperti apa itu tidak ada, belum jelas, masih ngambang. Nah, contoh yang benar yaitu untuk menganalisis efektivitas media pembelajaran video animasi terhadap peningkatan hasil belajar siswa. Nah, ini instrumennya tadi, kata kerja operasionalnya sudah dipakai yaitu menganalisis ya. Ini jelas, menganalisis bisa dilakukan dengan instrumen dan data. Terus kemudian fokus pada tindakan yang bisa diukur dan dianalisis. Sekarang kita ke jenis tujuan. Yang pertama yaitu ada tujuan umum, persyaratan secara luas dari maksud penelitian. Yang kedua, tujuan khusus, pernyataan lebih rinci dari hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan umum. Dan contoh tujuan umum yaitu untuk mengetahui pengaruh penggunaan media sosial terhadap motivasi belajar. Ya, ini umum ya, tujuannya masih umum ya. Terus apa tujuan khususnya itu menganalisis tingkat intensitas penggunaan media sosial oleh mahasiswa. Nah, ini sudah detail ya, sudah khusus ya. Terus mengukur tingkat motivasi belajar mahasiswa, kemudian mengkaji hubungan antara keduanya. Nah, itu tujuan khususnya ya. Jadi umum, ada tujuan khusus itu mendalam ya, lebih dalam lagi ya.
Terus selanjutnya yaitu pengertian manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah uraian tentang kontribusi atau kegunaan dari hasil penelitian, baik secara teoritis maupun praktis. Jenis manfaat penelitian itu ada dua. Yang pertama manfaat teoritis, yaitu kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Jadi bagi teman-teman tuh manfaat penelitiannya atau skripsinya itu apa ini? Apakah ada kontribusi ke ilmu pengetahuan, berarti maksudnya ke manfaat teoritis. Kemudian manfaat praktis yaitu kegunaan langsung bagi masyarakat, lembaga, institusi, atau pihak terkait. Nah, kalau keduanya terhadap pelaksanaan langsung berarti manfaat praktis. Apa bisa keduanya untuk penelitian atau nanti ya manfaatnya ya. Kemudian contoh penulisan manfaat penelitian. Manfaat teoritis, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai pengaruh media sosial terhadap aspek motivasi belajar pada mahasiswa. Kemudian contoh untuk praktisnya itu hasil penelitian ini dapat menjadikan acuan bagi dosen atau lembaga pendidikan dalam mengembangkan strategi belajar yang memperhitungkan kebiasaan digital mahasiswa. Nah, ini ada 2 contoh ya. Jadi, teman-teman itu masuk mana, apakah teoritis atau manfaat praktis atau mungkin bisa keduanya ya teman-teman ya. Nah, ini sudah selesai untuk materi tahun ini. Ini ada tugas individu seperti biasa. Yang pertama yaitu sebutkan ciri yang baik. Nah, tadi kita sudah bahas ya. Teman-teman tinggal kerjakan aja. Yang kemudian kedua, berikan contohnya dari masing-masing ciri tersebut. Nah, bahas. Teman-teman tinggal refresh lagi dan jawab ya.